Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Mulia dengan NIM 220705088. Nah, jadi pada hari ini saya mau membahas tentang salah satu metode penting dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu metode AEIOU. Nah, metode ini tuh biasanya dipakai saat kita melakukan observasi untuk ngelihat bagaimana orang berinteraksi dengan sistem atau perangkat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat apa yang diklik, tapi juga lingkungan mereka, alat yang dipakai, sampai kebiasaan penggunanya. Nah, mari kita mulai dengan dasarnya dulu ya. Sebelum bahas metode AEIOU, kita pahami dulu apa itu IMK. IMK adalah interaksi manusia dan komputer, di mana bidang yang fokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer atau teknologinya. Nah, tujuannya itu sendiri adalah supaya sistem yang kita buat itu nyaman, gampang dipakai, dan sesuai dengan kebutuhan manusianya yang pakai. Nah, jadi kalau kita mau bikin aplikasi, IMK bantu memastikan aplikasi itu enggak ribet, enggak bikin bingung, dan bisa dipakai semua orang. Intinya IMK itu bantu kita bikin sistem yang manusiawi, yang gampang digunakan. Nah, untuk definisi AEIOU sendiri, metode ini adalah metode observasi yang dipakai buat memahami pengguna secara mendalam dalam konteks nyata. Terus AEIOU ini singkatan dari, kalau A-nya itu activities, maksudnya adalah apa aja aktivitas yang dilakukan pengguna. Terus kalau E itu sendiri adalah environment, yang dimana aktivitas itu terjadi. Terus ada I itu adalah interaction. Nah, interaksi antara pengguna dengan orang lain atau sistem. Terus yang O itu ada objek, alat bantu benda yang dipakai, dan yang terakhir itu U atau user. Nah, siapa yang menggunakan dan bagaimana mereka bersikap. Jadi dari sini kita nggak cuma ngelihat apa yang orang lakukan, tapi juga mengapa mereka melakukannya dalam kondisi seperti apa. Nah, untuk tujuannya sendiri itu metode ini itu lebih dalam soal kebiasaan dan kebutuhan penggunanya. Kita bisa lihat langsung bagaimana mereka beraktivitas, gimana mereka pakai sistem, dan juga apa aja kendala yang mereka hadapi. Nah, metode ini tuh cocok banget digunakan di tahap awal pengembangan sistem, karena kita bisa dapat data asli dari pengguna secara langsung. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu kita bisa dapat insight nyata dari pengguna yang mungkin nggak bisa didapat dari kuesioner atau wawancara saja. Nah, yang kedua itu kita bisa lebih mudah menemuin masalah yang sering terjadi di lapangan. Dan untuk yang ketiga, hasil observasinya bisa langsung dijadikan dasar dalam desain antarmuka atau sistem yang lebih pas dengan kondisi pengguna. Nah, untuk yang alur penerapan AEIOU itu sendiri, pertama itu kita mulai dari perencanaannya dulu nih. Misalnya kita mau observasi di mana, siapa yang mau kita amati, dan tujuannya. Nah, yang kedua itu kita observasinya langsung, lihat kayak mana pengguna beraktivitas secara alami. Terus yang ketiga itu kita catat semua data yang kita lihat ke dalam 5 elemen AEIOU tadi. Nah, setelah itu kita analisis datanya. Kita cari pola dan hal menarik yang ada di datanya. Nah, yang terakhir itu kita gunakan hasil analisis tadi buat bikin desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, untuk kelebihan AEIOU itu sendiri ada beberapa kelebihan. Metodenya yang bikin dia efektif karena dilakukan secara langsung. Datanya itu lebih nyata dan detail.
kita bisa melihat sesuatu yang kadang enggak terungkap lewat pertanyaan. Nah, selain itu juga, metode ini juga fleksibel, bisa dikombinasikan dengan metode lain kayak wawancara atau survei. Nah, tadi kan udah bahas tentang kelebihan ya, sekarang kita bahas kekurangannya. Nah, ada beberapa juga kekurangan dari metode AEIOU ini. Yang pertama itu karena observasinya langsung, kita butuh waktu dan tenaga yang cukup besar. Terus kalau misalnya pengamatannya kurang pengalaman, bisa aja hasil observasinya jadi kurang objektif. Nah, selain itu juga AEIOU itu juga kurang cocok buat studi yang skalanya itu besar, karena observasinya kan harus satu persatu ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu contoh penerapan dari AEIOU itu sendiri. Nah, di sini tuh saya mengambil penerapannya itu kita observasi di Loket Bank. Nah, kita lihat kayak gimana nasabah datang, ambil nomor antrian, duduk, dan interaksi dengan si petugasnya itu. Kita juga catat lingkungan sekitarnya, benda yang dipakai, dan karakteristik dari si penggunanya itu. Nah, dari situ kita bisa dapat insight, misalnya perlu bikin aplikasi antrian digital biar orang tuh nggak perlu antri lama di tempat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu AEIOU ini itu metode observasi yang kuat dan lengkap buat memahami interaksi manusia dengan sistem dalam kehidupan nyata. Nah, metode ini tuh sangat berguna di awal proses desain karena bantu kita ngelihat langsung apa yang terjadi di lapangan dengan memahami aktivitas lingkungan, interaksi objek, dan pengguna. Nah, kita juga bisa bikin sistem yang lebih intuitif, nyaman, dan sesuai kebutuhan dari si pengguna. Nah, intinya itu kan desain yang baik itu dimulai dari memahami manusianya. Dan AEIOU ini adalah salah satu cara terbaik untuk itu. Sekian dari presentasi saya mengenai metode AEIO ini. Semoga pendengar bisa menerapkan ilmu yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata dari yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.